Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini saya akan sedikit bercerita tentang rasa malas. Rasa malas mungkin pernah dialami oleh setiap kita, dan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Dan mungkin itu benar dalam suatu kondisi, tapi ketika kemudian rasa malas itu terus-menerus menjangkiti kita, boleh jadi kemalasan ini merupakan sebuah penyakit hati yang akan berimplikasi terhadap mereka yang mengidapnya. Misalnya seorang pelajar yang memperturutkan rasa malasnya, dia sangat berpotensi untuk tidak lulus dalam mata pelajaran atau ujian yang diikutinya. Seorang pekerja yang memelihara rasa malas terus-menerus, sangat mungkin dia akan mendapatkan poin yang kurang baik dari atasannya. Seorang pedagang yang memperturutkan rasa malasnya, mungkin dia berpotensi akan kehilangan omset yang seharusnya ia dapatkan. Seorang petani yang membiarkan sawahnya ditumbuhi rerumputan liar dan malas-malasan untuk membersihkannya, maka seorang petani tersebut pun sangat berpotensi untuk kehilangan sebagian dari hasil panennya. Begitu seterusnya, bahwa rasa malas yang sudah pada stadium yang lanjut akan memberikan efek dan dampak negatif bagi pengidapnya. Secara psikologis, rasa malas ini didefinisikan sebagai sebuah keengganan kita untuk melakukan hal-hal tertentu, hal-hal yang baik yang seharusnya kita lakukan. Sementara dalam bahasa agama, malas sering diidentikan dengan bahasa futur, artinya malas dalam melakukan ketaatan. Ketika kemalasan-kemalasan ini kemudian terus berkembang, harus ada upaya dari kita untuk mengatasinya, untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak buruk dari rasa malas ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwa dari mana dan apa saja yang menyebabkan rasa malas itu. Ada setidaknya dua hal yang membuat atau menjadikan kita malas untuk melakukan hal yang harusnya kita lakukan. Yang pertama adalah belum adanya niat dan komitmen. Niat dan komitmen adalah sesuatu hal yang mutlak dan wajib dimiliki oleh mereka yang ingin mencapai keberhasilan di level tertentu dan di bidang manapun. Komitmen kita misalkan untuk menjadi pelajar yang memiliki nilai yang tinggi akan melahirkan semangat, akan melahirkan kesungguhan kita sebagai pelajar untuk belajar secara benar, secara sungguh-sungguh, dan secara kontinu. Seorang karyawan yang memiliki niat dan komitmen untuk menjadikan perusahaan atau tempatnya bekerja sebagai wasilah untuk mendapatkan dan mengais rizki dari Allah, tentu dia akan sangat termotivasi untuk berkarya di bidang yang sedang digelutinya. Pun seorang pedagang yang memiliki komitmen dan niat untuk mengais rizki yang halal akan bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menjajakan dagangannya. Seorang petani yang berniat dan berkomitmen untuk mendapatkan panen yang banyak, yang bagus, tentu dia pun akan dengan sukarela, akan dengan kesadaran membersihkan dan mengais rerumputan dan menyianginya agar tidak mengganggu tanaman padinya.
Begitulah seterusnya, terutama dalam hal pelajaran ibadah, pelajaran hati, bahwa niat dan komitmen ini sangat mutlak diperlukan. Contoh, ketika kita kemudian sedang belajar zikir, maka tidak akan pernah kita bisa belajar zikir dengan baik, tidak pernah kita akan belajar zikir dengan sungguh-sungguh, tidak pernah kita akan belajar zikir secara istiqomah kalau kita tidak memiliki komitmen dan niat yang kuat. Karenanya mutlak bagi orang yang sedang belajar zikir untuk memiliki komitmen ini, bahwa dirinya komit untuk belajar zikir demi memperbaiki hati, demi memperbaiki akhlaknya, dan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu tadi, bahwa hal pertama yang harus kita miliki dan penyebab utama yang menjadikan orang itu malas atau tidak adalah terletak pada niat dan komitmennya. Niat dan komitmen yang tinggi akan melahirkan semangat, istiqomah, kontinuitas, keikhlasan, kemudian juga kesadaran untuk melakukan yang terbaik. Sementara sebaliknya, niat dan komitmen yang rendah akan menghasilkan buah karya yang rendah pula. Kalau dia sedang seorang pelajar dengan komitmen yang rendah, tentu dia belajarnya akan asal-asalan. Kalau seorang karyawan memiliki niat dan komitmen yang rendah, maka kerjanya pun ala kadarnya. Begitupun pedagang, begitupun petani, begitupun pengamal zikir yang tidak atau memiliki komitmen dan niat yang rendah, maka kualitas aktivitasnya akan sangat rendah pula. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hal yang menjadikan kita terpapar rasa malas adalah salah gaul. Kita salah memilih teman, kita salah memilih komunitas, kita salah berada di tengah-tengah orang yang demotivated. Misalkan seorang pelajar tadi yang kemudian dia bergaul dengan orang yang tidak sekolah, yang waktunya bebas, yang waktunya tidak terikat harus belajar, kemudian dia berada di tengah-tengah komunitas tersebut, niscaya kebebasan orang yang tidak sekolah ini akan berpengaruh terhadap dirinya. Pun seorang karyawan yang sering bergaul dengan orang-orang yang freelance, yang tidak sedang bekerja, yang bisa melek sampai pagi, yang bisa kongko-kongko sampai tanpa batas waktunya, tentu akan terinspirasi oleh kebebasan mereka dalam menghabiskan waktu istirahatnya. Demikian pun dengan Pak Tani yang salah gaul, kemudian terlebih pada para pengamal zikir yang salah gaul, kemudian lebih memilih untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang-orang yang justru membenci zikir, justru bergaul dengan orang-orang dan mereka yang a priori dengan zikir, tentu pikiran dan perasaannya selalu diganggu oleh berbagai macam rasa dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mungkin menjauhkannya dari aktivitas belajar zikirnya. Misal ketika kemudian kita sedang belajar zikir, tapi kita lebih memilih dengan orang yang hobinya santai, kemudian menghabiskan waktu hanya dengan ngobrol ngalor ngidul di mana tempat yang tidak seharusnya, kemudian kita berada di tengah-tengah tersebut, tentu teman-teman kita akan mengajak kita untuk ikut serta dalam aktivitas mereka daripada kita kemudian pergi ke majelis dan bertemu guru untuk belajar zikir. Jadi bergaul merupakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Bersosialisasi adalah merupakan fitrah kita sebagai manusia. Tapi ingat bahwa kita pun harus bijak dalam memilih teman, mana yang harus kita pergauli,
agar kemudian justru akan memberikan motivasi kepada kita daripada sebaliknya menarik kita keluar dari komitmen dan motivasi kita untuk belajar zikir. Pada gilirannya nanti ketika stabilitas temperatur batin kita sudah kuat, memang kita harus bergaul dengan semua orang, semua lapisan, semua golongan dan siapapun untuk kemudian mengajak mereka ikut belajar bersama-sama kita. Tapi ketika hati kita masih rawan, ketika hati kita masih rentan, ketika hati kita masih labil, ada baiknya dan sangat dianjurkan untuk membentengi diri atau membatasi pergaulan kita agar kita lebih cepat mapan dalam belajar menata hati kita. Jadi sekali lagi bahwa malas adalah hal yang lumrah sebenarnya, tapi pada stadium lanjut malas harus kita obati. Dan kemudian kita harus mengenali kenapa kita malas. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa salah satu faktor penyebab kemalasan adalah rendahnya niat dan komitmen. Dan yang kedua adalah kita salah gaul. Di hati kita pun demikian. Di hati kita selalu ada banyak gangguan, ada banyak dorongan dan tarikan yang sangat berpotensi untuk menjauhkan kita dari aktivitas kebaikan kita. Dan kita harus segera menyadarinya. Dan kalau mungkin kita harus meninggalkan ajakan-ajakan dari dalam diri kita sendiri maupun ajakan-ajakan dari faktor eksternal yang akan menjauhkan kita dan menghijab kita untuk belajar zikir secara benar. Semoga uraian singkat ini akan memberikan sedikit gambaran apa itu rasa malas, kemudian apa saja penyebabnya dan bagaimana kita mengatasinya, sehingga kemudian ke depan kita bisa lebih baik lagi, baik itu sebagai pelajar kita bisa belajar dengan baik, baik itu sebagai karyawan kita bisa bekerja dengan lebih baik, baik itu sebagai pedagang kita bisa berdagang dengan lebih baik, pun sebagai petani kita bisa menjadi petani yang baik. Wabil khusus sebagai pengamal zikir kita tentu berkewajiban untuk memelihara tanaman atau zikir kita ini agar tumbuh dan berkembang serta berbuah akhlakul karimah yang baik bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.